Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan dalam renungan kali ini saya memberikan judul Facing the Reality, yang didasari dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, apakah masih ingat dengan kerajaan fiktif yang bernama Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah? Atau Sunda Empire di Bandung, yang mengklaim soal tatanan dunia yang bisa kacau tanpa kepemimpinan kelompok ini? Ada juga paguyuban Tunggal Rahayu di Kota Garut. Kelompok tersebut mengubah lambang negara Garuda Pancasila dan mencetak uang sendiri. Dan yang terbaru adalah negara Kekaisaran Sunda Nusantara yang katanya berpusat di Depok. Pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang berfantasi dengan keberadaan negara atau kerajaan fiktif ini? H.W. Setiawan, seorang pemerhati budaya, kepada detik.com menyampaikan bahwa itu merupakan halusinasi karena kegagalan menyadari realitas. Bukankah hidup itu mesti mendarat di bumi dengan segala realitas yang ada? Kita tidak bisa melarikan diri dari realita dengan membangun idea-idea fiktif, halusinatif dalam pikiran kita saja. Nah, sekarang apa kait-mengkaitnya dengan bacaan Alkitab kita tadi? Saudaraku, sampai dengan beberapa saat sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, rupanya para murid masih menyimpan pikiran tentang bangkitnya kembali kerajaan Israel dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Meskipun Tuhan Yesus telah mengoreksi pikiran tersebut dengan menjelaskan bahwa Mesias mesti mengalami penderitaan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, namun rupanya idea tentang kerajaan Israel belum pupus dalam benak para murid. Makanya para murid bertanya sekali lagi, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nampak sekali bahwa dengan pikirannya, para murid hendak memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan Yesus sesuai dengan idea dalam pikiran mereka tentang kerajaan Israel. Setidaknya kita mencatat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa yang menegakkan kerajaan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, para murid tidak perlu repot-repot bertindak. Yang kedua, mereka berpikir bahwa lokasinya hanya meliputi wilayah Israel saja, seperti pada zaman Raja Daud dahulu. Dan yang ketiga, mereka memaksakan bahwa mesti terjadi dalam waktu ini. Sepertinya ini tipikal kita banget ya. For me, right here, right now. Bagiku sekarang dan di sini. Tuhan Yesus menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Respons Tuhan Yesus ini jelas mematahkan ketiga pemaksaan para murid tadi. Yang pertama, penentu waktu itu bukan manusia melainkan Tuhan sendiri. Kita tidak bisa memaksakan waktu Tuhan.
Kedua, para murid mesti turut serta melakukan pekerjaan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lokasinya meliputi seluruh dunia, bukan hanya wilayah Israel saja. Untuk itu, harus dimulai dari lingkup terkecil dan terdekat. Dalam hal ini Tuhan Yesus menyadarkan bahwa para murid itu ada di dalam dunia, sehingga harus berani menghadapi realita. Nah, dari respon Tuhan Yesus tadi, para murid diajak untuk berani menghadapi realita duniawi yang merupakan konteks kehidupan kita. Bukan melarikan diri dari kenyataan dengan membangun ide-ide halusinatif untuk menghibur diri. Memang tidak mudah, tetapi harus dihadapi dan dijalani. Oleh karena itu Tuhan Yesus perlu memberikan penekanan terhadap arti pentingnya Roh Kudus sebagai sumber kekuatan agar berani menghadapi realita. Dan untuk melakukan pekerjaan Allah secara nyata mesti dimulai dengan merasakan dan menghayati hadirnya Roh Kudus itu di dalam diri kita terlebih dahulu. Ketika kita merasakan, menghayati, dan menghidupi Roh Kudus di dalam diri kita, maka di saat yang sama kita sedang melakukan dan menyaksikan pekerjaan Allah itu di mana dan kapan saja. Saudaraku, tantangan hidup itu sungguh ada dan nyata, senyata virus COVID-19. Oleh karena itu dibutuhkan sikap berani untuk menghadapi hidup, bukan melarikan diri dari kenyataan. Dan kita perlu menyatakan hal ini ke seluruh dunia, mulai dari diri kita sendiri dan lingkup terdekat dengan pimpinan Roh Kudus. Dan jangan tunda waktu. Hal itu mesti dimulai dari sekarang. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami mengucapkan syukur karena Tuhan kembali mengingatkan kepada kami agar kami berani menghadapi realita, menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kami dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian ya Bapa, kami dapat menyatakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami melalui apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan dimanapun dan kapanpun. Kami rindu ya Tuhan, untuk kami senantiasa menyatakan karya kasih Allah itu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin.